Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Peran Hadroh terhadap pengalaman spiritual dan respon emosional pada perspektif psikologi agama. Nah, penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi agama, yakni yang diampuh oleh Bapak Irido Vanireza atau yang kerap disebut dengan Buya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Nah, anggota ini berisikan 4 orang. Yang pertama itu adalah saya sendiri, Nabila Eka Safitri. Yang kedua ada rekan saya, M. Berlin Saputra, Fadila Sulastri, dan juga Nadia Maharani Darmawan. Nah, kenapa sih kami mengambil tema penelitian ini? Jadi, alasan kami mengambil penelitian ini adalah fenomena hadroh itu seringkali dipandang sebagai salah satu bentuk musik islami saja yang dekat dengan kehidupan masyarakat muslim. Nah, hadroh itu sering kali hadir dalam berbagai kegiatan keagamaan. Contohnya majelis taklim, peringatan hari besar Islam, dan juga kegiatan dakwah lainnya. Lantunan sholawat dan irama khas hadroh menciptakan suasana yang religius dan juga melibatkan aspek emosional dan juga spiritual dari masing-masing individu. Secara umum, penelitian ini itu bertujuan untuk memahami peran hadroh dan pengalaman spiritual serta respon emosional yang dirasakan oleh individu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara langsung kepada subjek. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hadroh itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan religius semata, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang sangat positif. Dalam praktiknya, hadroh ini sering kali dipandang sebagai tradisi atau seni pertunjukan keagamaan, padahal banyak sekali individu yang merasakan ketenangan setelah mendengarkan hadroh, yakni kekusukan juga dan juga rasa kedekatan dengan Tuhan saat mengikuti kegiatan hadroh ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hadroh itu memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar musik religius. Fenomena tersebut menjadikan hadroh penting untuk dikaji dalam perspektif psikologi agama dan juga spiritualitas. Hadroh juga mengandung unsur emosi, makna religius, dan pengalaman batin yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis individu, serta berperan sebagai media ekspresi keagamaan yang bersifat kolektif. Baik, itu dia penjelasan singkat dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun rumusan masalah dan tujuan, penelitian ini dilatar belakangi oleh masih terbatas kajian yang membahas hadroh dan perspektif psikologi agama, khususnya terkait makna spiritual dan dampak emosional yang dirasakan oleh individu. Selama ini, hadroh lebih sering dipahami sebagai tradisi atau hiburan religius, sehingga aspek psikologis di dalamnya kurang mendapat perhatian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama. Yang pertama, yaitu bagaimana peran hadroh dalam aktivitas keagamaan. Yang kedua, bagaimana makna spiritual hadroh bagi individu yang terlibat di dalamnya. Adapun yang terakhir, yang ketiga, bagaimana respons emosional yang muncul selama pelaksanaan hadroh. Sejalan dengan rumus masalah penelitian tersebut, tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan hadroh dalam konteks keagamaan, mengidentifikasi pengalaman spiritual yang dirasakan individu, serta menjelaskan fungsi emosional dan sosial dari hadroh dalam kehidupan keagamaan dan masyarakat. Oke, sekian, terima kasih. Tinjauan teoritis dan metode. Dalam kajian psikologi agama, praktik keagamaan dipahami sebagai sarana individu untuk membangun makna hidup serta memperkuat hubungan dengan Tuhan. Aktivitas religius tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga melibatkan pengalaman emosional dan spiritual yang berpengaruh terhadap kondisi psikologis individu. Musik religius, termasuk hadroh, memiliki peran dalam membentuk respons emosional, irama, lantunan sholawat, dan suasana religius yang tercipta mampu membangkitkan perasaan tenang, khusyuk, serta kedamaian batin. Selain itu, hadroh juga berperan dalam pembentukan identitas keagamaan karena dilakukan secara kolektif dan syarat dengan nilai-nilai religius. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami pengalaman
subjektif individu secara mendalam. Desain penelitian difokuskan pada penggalian makna dan pengalaman spiritual yang dirasakan selama mengikuti kegiatan hadroh. Subjek penelitian ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam kegiatan hadroh. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan yang aktif menyelenggarakan kegiatan hadroh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengalaman spiritual dan respon emosional subjek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Tartila, hadroh dipahami sebagai media dakwah yang efektif dan mudah diterima masyarakat. Hadroh tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan melalui lirik sholawat, tetapi juga melalui suasana emosional yang dibangun selama pelaksanaannya. Narasumber menjelaskan bahwa hadroh memberikan rasa dampak psikologis berupa ketenangan batin, rasa damai, serta peningkatan spiritualitas. Saat mengikuti hadroh, individu merasa lebih fokus dalam beribadah, lebih rileks secara emosional, dan lebih dekat dengan Tuhan. Selain itu, hadroh juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Kegiatan hadroh mempererat hubungan antar individu, menumbuhkan rasa positif dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa hadroh tidak hanya berdampak secara individual tetapi juga secara sosial. Hadroh memiliki peran sebagai hiburan religius, media dakwah, serta sarana pengalaman spiritual yang memberikan manfaat emosional dan sosial bagi individu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa hadroh bukan sekedar seni musik Islami, tetapi juga merupakan fenomena psikologis dan spiritual yang berkontribusi terhadap kesejahteraan batin dan kehidupan sosial masyarakat. Perkenalkan, nama saya Jessica Mersa. Saya akan bacakan bagian kesimpulan. Hadroh memiliki peran yang penting dalam kegiatan keagamaan masyarakat. Hadroh tidak hanya berfungsi sebagai hiburan religius, tetapi juga sebagai media dakwah yang menyampaikan nilai-nilai Islam melalui lantunan syair dan tabuhan musik Islami. Selain itu, hadroh memberikan dampak psikologis dan spiritual bagi masyarakat, seperti menciptakan ketenangan batin, meningkatkan kekhusyukan, serta memperkuat rasa kedekatan dengan Tuhan. Praktik hadroh juga berkontribusi dalam mempererat hubungan sosial dan memperkuat identitas keagamaan masyarakat. Dengan demikian, hadroh merupakan praktik keagamaan yang memiliki nilai spiritual, emosional, dan sosial yang berkaitan dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai fenomena hadroh dalam kegiatan keagamaan. Kami berharap pembahasan ini dapat menambahkan pemahaman tentang peran hadroh sebagai media dakwah sekaligus sarana pembentukan ketenangan spiritual dan kebersamaan sosial. Saya Fadilah Sulasri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.